Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 10 benar ya 10 ya. Tanggal 10 bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dan masih hadis yang pertama, insyaallah kita sebutkan pelajaran dan faedah pada hadis yang mulia ini. Babu awwalul iman qaulu la ilaha illallah. Bab awwalul iman, iman yang paling pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Bab ini menjelaskan pada kita bahwasannya la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling pertama. Dan la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling utama. Dan juga la ilaha illallah adalah kewajiban yang terus-menerus, tidak ada berhentinya sampai akhir hayat seseorang. Jadi tidak boleh seseorang melepaskan keyakinan la ilaha illallah sesaat. Maka la ilaha illallah adalah awwalu wajib, kewajiban yang pertama, kewajiban yang paling utama, dan kewajiban yang paling terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Kemudian kita bacakan hadisnya. An Abi Jamrah, dari Abi Jamrah, qala kuntu utarjimu baina yaday Abdullah bin Abbas wa bainan nas. Aku menerjemahkan antara Abdullah bin Abbas dan manusia. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran. Nomor 1,
dibolehkan atau disyariatkan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa apa? Selain bahasa Arab. Jadi disyariatkan menerjemahkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazul khutbah bi ghairil arabiyyah. Dibolehkan berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Jadi sebagian ada yang mengatakan khutbah harus bahasa apa? Arab. Ya, kalau contohnya di kita khutbah bahasa Arab, terus jamaahnya bagaimana? Tidak paham. Maka dibolehkan khutbah dengan tidak berbahasa Arab. 2. Nomor 3. Dari hadis ini terdapat pelajaran wajib atau perintah belajar bahasa Arab. Diperintahkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran bahasa Arab. Demikian pula hadis bahasa Arab. Dan terdapat riwayat yang disahihkan sebagian ulama bahwasannya penghuni surga nanti berbahasa Arab. Jadi penghuni surga nanti berbahasa Arab. Lanjutan hadis. Fa'atathu imra'atun tas'aluhu an nabidhil jar. Tiba-tiba datang seorang wanita yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas tentang nabidhil jar, tentang bejana yang digunakan untuk membuat rendaman kurma. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran yang keberapa? Yang keempat, suara wanita tidak aurat. Jadi suaranya wanita itu tidak aurat. Sebagian ada yang mengatakan bahwasannya suara wanita itu aurat. Sehingga kalau wanita itu bertanya harus ditutup dengan sesuatu. Jadi kalau bertanya harus ditutup. Apa hukumnya tentang bagaimana? Hah? Dahulu melampaui batas. Jadi apa? Suara wanita tidak aurat. Tetapi wanita kalau berbicara dengan lain jenis yang bukan mahramnya, jangan mendayu-dayu suaranya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan mendayu-dayu, jangan rendahkan suaramu, meliuk-liukkan suaramu, sehingga orang yang hatinya lemah tamak pada kalian, dan ucapkan ucapan yang baik. Lanjutan, faqala inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya rombongan dari kabilah Abdul Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari potongan hadis ini diambil pelajaran, dianjurkan safar untuk menuntut ilmu. Dianjurkan atau disyariatkan safar untuk menuntut ilmu. Demikian para sahabat, demikian para ulama. Ribuan kilometer ditempuh oleh Al-Imam Bukhari dengan jalan kaki.
ribuan kilometer. Berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Demikian Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Demikian utusan rombongan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran berikutnya yang keberapa? 6. Dari hadis ini terdapat pelajaran ilmu itu didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Maka apabila ilmu itu didatangi, lebih berkah. Maka apabila ada orang ngaji hanya di YouTube saja, iya, atau ngaji di televisi saja, kurang berkah. Tapi tidak apa-apa, bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi pada asalnya yang diberkah itu majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kemudian lanjutan hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil wafdu aw manil qaumu? Qalu Rabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa rombongan itu? Siapakah utusan tersebut? Qalu Rabi'ah. Mereka menjawab, kami adalah rombongan dari Rabi'ah. Dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Jadi para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Jadi beliau bertanya, siapakah utusan tersebut? Gak diterawang, oh seakan-akan ini utusan dari Rabi'ah ini. Jadi para nabi dan para rasul tidak mengetahui apa? Ilmu gaib. Apalagi Pak Yai. Apalagi selain para nabi dan para rasul. Kadang-kadang para nabi dan para rasul diperlihatkan sebagian ilmu gaib. Diperlihatkan ketika itu saja. Tapi hukum asal para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi al-ghaib kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis, qala marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban, selamat datang kepada kaum, kepada rombongan yang tidak akan merugi, khazaya wala nadama, dan tidak akan menyesal. Kenapa mereka tidak merugi dan tidak menyesal? Yang pertama, karena mereka masuk Islam tanpa peperangan. Yang kedua, mereka datang untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang datang untuk mendengarkan hadis tidak akan menyesal. Karena sebaik-baik majelis adalah majlisul ilmu. Taman dari taman-taman surga. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran yang keberapa? 8 ya. Dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran menyambut penuntut ilmu antara satu dan yang lain. Marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Demikian. Kadang-kadang sebagian jamaah pengajian itu sampai 10 tahun
ngaji tidak kenal antara satu dan yang lain, kecuali kalau tidak kelompoknya atau kalau nggak dari gengnya saja tidak kenal. Adapun orang yang baru tidak disambut. Jangan demikian. Dakwah sunnah itu berat, maka jangan menambahkan beratnya dakwah sunnah dengan sikap yang kaku. Wis dakwai titik-titik bid'ah, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit menyelisih sunnah, ditambahi sikap yang kaku, tambah menjadikan masyarakat itu tidak menerima dakwah. Maka lihatlah betapa mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya. Kemudian ada tambahan faedah tadi yang kelewatan, dianjurkan bertanya. Dari mana? Siapa namanya? Itu sunnah. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Dari mana? Siapa namanya? Bagaimana keluarganya? Bagaimana kabar ibunya? Masya Allah, adem. Demikian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, dari mana mereka? Bukan acuh tak acuh. Dari mana? Siapa namanya? Masya Allah, sudah menikah belum? Anaknya berapa? Ditanyakan. Itu saja. Itu makna firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian lanjutan hadis ini. Dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu wastihbabu tarhibid duyuf. Anjuran menyambut tamu. Kalau ada tamu datang, langsung Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaban. Itu sunnah. Jadi mengatakan ahlan wa sahlan, marhaban, itu sunnah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Langsung seperti itu. Ada apa yang bisa dibantu? Sehingga tamunya mengatakan, maaf sebentar saja kita. Tapi kalau kita mengatakan ahlan wa sahlan, marhaban, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian. Jadi lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Ketika ada orang yang datang, disambut marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kaum atau utusan yang tidak pernah merugi dan tidak akan pernah menyesal. Faqalu ya Rasulullah, inna na'tika min suqqatin ba'idah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepadamu dari perjalanan yang jauh, safar yang berat. Suqqatin ba'idah, perjalanan yang sulit dan berat. Demikian para sahabat menempuh jalan yang jauh untuk menuntut ilmu. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kuffari mudar. Antara kami dan tempatmu adalah tempat atau kota atau pemukiman orang-orang kafir mudar. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan sesungguhnya kami tidak bisa mendatangi tempatmu kecuali di bulan yang haram. Bulan yang haram adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, tapi bukan bulan yang dikeramatkan. Jadi bulan haram seperti bulan apa? Rajab, Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian Dzulhijjah dan apa? Muharram. Itu adalah bulan-bulan yang haram. Bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang kafir Arab menghormati bulan yang haram tersebut. Sehingga rombongan dari Wafd Abdul Qais datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan haram saja.
Kemudian mereka berkata, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Perintahkan kepada kami perintah yang jelas supaya kami mengajarkan orang-orang yang di belakang kami, wa nadkhul bihi al jannah, dan supaya kami bisa masuk surga. Dari hadis ini terdapat pelajaran, dari potongan hadis ini terdapat pelajaran al-ilmu lil amal. Belajar untuk diamalkan. Jadi al-ilmu lil amal. Belajar ilmu supaya menambah ketakwaan. Supaya menambah pemahaman terhadap agama ini. Semakin mencintai sunnah, ta'zimus sunnah. Berpegang teguh dengan tauhid. Demikian. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dari potongan hadis ini terdapat pelajaran yang berapa sekarang? 12 ya? Ada yang 11, ada yang 12. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Perintah untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir dari keluarga kita atau dari orang-orang yang ada di masyarakat kita. Kemudian tambahan faedah wa nadkhulu bihil jannah. Demikian para sahabat. Mereka menuntut ilmu, tujuan utamanya, cita-cita tertinggi mereka adalah surga. Istiqamah, husnul khotimah, kemudian berharap masuk ke dalam apa? Surga. Demikian. Jadi kalau kita menghadiri majelis ilmu, bayangkan itu. Istiqamah di atas sunnah, husnul khotimah, dan mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran, amal itu penyebab masuk surga. Amal soleh penyebab seseorang masuk surga. Jadi kalau tidak ada amal, bagaimana orang itu masuk surga? Maka para sahabat mengatakan, perintahkan pada kami perkara yang jelas, yang penting, supaya kami ajarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dan supaya kami masuk ke dalam surga. Qala fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka 4 perkara. Wa nahahum an arba', dan melarang mereka 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada mereka supaya beriman kepada Allah saja. Wa qala hal tadruna mal imanu billahi wahdah. Kemudian beliau bersabda, apakah yang kalian ketahui tentang beriman kepada Allah saja? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dari hadis ini terdapat pelajaran, dibolehkan bagi seorang guru bertanya kepada muridnya, pada jamaahnya bertanya, supaya majelisnya hidup, ditanya, supaya lil ihtimam, supaya lebih perhatian lagi. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, apabila tidak mengetahui jawaban, maka katakanlah Allahu a'lam. Adapun para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun ketika sekarang, memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Namun apabila sekarang kita ditanya sesuatu yang tidak tahu, jawablah apa? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang
lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iman kepada Allah saja adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa an tu'addu khumusan minal maghnam, dan hendaklah kamu membayar 1/5 dari ghanimah. Adapun haji, kenapa tidak disebutkan? Karena belum disyariatkan. Kapan disyariatkannya haji? Tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Pertanyaan berikutnya, kenapa syariat haji kok diakhirkan? Karena waktu itu belum terkondisikan untuk hajinya Rasulullah. Hah? Ya, Mekah belum satu, Mekah belum ditaklukkan. Baru ditaklukkan tahun berapa? 7 atau 8. Jangan kalau 7 atau 8 atau 9 atau 10. Iya. Ayo nih. Jadi ini ngaji bener-bener ngaji nih. Bulan apa? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Bulan apa? Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi jawaban tadi benar. Kenapa haji diakhirkan? Satu, karena maka belum ditaklukkan. Ditaklukkan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Terus kenapa lagi? Belum terkondisikan. Maksudnya apa belum terkondisikan? Masih banyak berhala dan banyak orang musyrik yang tawaf di situ sambil telanjang. Iya, bagus. Karena masih banyak orang musyrik yang menyembah berhala di Ka'bah. Dan banyak di antara mereka, ya bukan banyak, semuanya kecuali sedikit saja, yang tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Baru tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Abu Bakar dan rombongan tersebut yang dipimpin oleh Abu Bakar mengumumkan bahwasanya setelah ini tidak ada orang yang tawaf telanjang, tidak ada orang musyrik yang dibolehkan haji. Baru tahun 10 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang dinamakan haji apa? Hajatul Wada. Baik, kita lanjutkan. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran ahammiyatut tauhid, pentingnya perkara tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubul ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti ittiba. Jadi kalau kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensi terbesarnya adalah janganlah beribadah kepada Allah kecuali dengan ittiba, yaitu mengikuti sunnahnya. Ibadah kepada selain Allah bukanlah ibadah. Demikian pula ibadah kepada Allah tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan termasuk ibadah. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu iqamati shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Diwajibkan menegakkan salat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis ini terdapat pelajaran perintah membagi 1/5 untuk baitul mal kaum muslimin. 1/5 apa ini? Ghanimah. Bukan 1/5 harta.
Jadi orang Syiah salah memahami hadis ini. Demikian pula sebagian jamaah Islam jamaah mewajibkan kepada jamaahnya untuk membayar apa? 1/5. Padahal khumus itu yang dimaksud adalah 1/5 ghanimah. Jadi harta rampasan perang itu 4/5 untuk pasukan. Adapun 1/5-nya adalah untuk kaum muslimin. Adapun orang Syiah menganggap 1/5, jadi kaum muslimin itu diwajibkan 1/5 hartanya diberikan kepada imamnya. Maka hadis ini adalah bantahan kepada mereka. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Qala Syu'bah rubama qala an-naqir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari bejana-bejana, baik dubba atau hantam atau muzaffat atau an-naqir, yaitu bejana yang biasa digunakan oleh orang Arab membuat khomer. Jadi awalnya dilarang secara mutlak, dilarang. Dubba itu bejana yang terbuat dari labu. Al-hantam bejana yang terbuat dari tanah liat. Al-muqayyar atau naqir bejana yang terbuat dari pohon korma tengahnya dilobangi. Itu adalah bejana-bejana yang biasanya digunakan oleh orang Arab untuk membuat khamr. Maka untuk menutup pintu supaya orang-orang tidak membuat khamr, bejana-bejana tersebut diharamkan. Namun hadis ini mansukh. Bil ijma' hadis ini mansukh. Pada akhirnya Rasulullah SAW membolehkan bejana-bejana tersebut, hanya saja jangan sampai dibuat apa? Khamr. Karena khamr sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka bejana-bejana tersebut dibolehkan lagi. Yang dilarang adalah membuat khamr. Lanjutan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadhuhu wa akhbiru man wara'akum." Hafalkan hadis ini dan ajarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran tahrimul khamr, diharamkannya khamr, karena bejana-bejana tersebut adalah bejana yang digunakan untuk minum apa? Khamr. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran al-amru bihifdzil hadis, perintah untuk menghafalkan hadis. Ihfadhuhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan supaya menghafal hadis. Ihfadhuhu, terutama hadis-hadis doa. Jadi untuk masyarakat awam secara umum, penuntut ilmu, paling tidak hafalkan hadis-hadis yang berhubungan dengan doa keseharian kita. Sekarang pertanyaan, doa selesai membaca Al-Quran apa? Diam. Hah? Subhanallah wa bihamdika. Gimana Pak? Siapa diam? Doa selesai membaca Al-Quran adalah seperti doa apa? Kafaratul majlis. Jadi kalau membaca Al-Quran selesai, ya sama, baca hadis, baca Al-Quran, baca apapun, tutuplah dengan doa kafaratul majlis. Hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya Sunanul Kubra. Demikian pula At-Tabrani, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar sanadnya sahih. Demikian pula Syekh Albani rahimahullah. Dan ada saya tambahkan lagi hadis yang agung yang harus dihafal, doa setelah wudhu. Siapa yang istiqomah membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi keluarganya, memberi keluasan di rumahnya, dan mengampuni dosanya.
Syekh Albani rahimahullah mengatakan kita banyak atau kurang berkah rumah kita karena tidak mengamalkan hadis ini. Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Abbad berkata, ada seorang ikhwah istiqomah membaca hadis ini, maka Allah memberi keluasan rumahnya dan memberkahi rizkinya. Apa doa tersebut? Doa yang termasuk sunnah mahjurah. Allahumma ghfirli dzambi, Allahumma ghfirli dzambi, wa wassi' li fi dari, wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskan rumahku. Jadi rumah itu bisa jadi sempit tapi kelihatannya luas, penghuninya bahagia, tentram, tenang. Wa barik li fi rizki, dan berkahilah rizkiku. Saya ulangi lagi. Allahumma ghfirli dzambi, wa wassi' li fi dari, wa barik li fi rizki. Siapa yang hafal? 3 kali. Anak lagi. Iya. Siapa? Silahkan. Hah? Allahumma ghfirli dzambi, wa wassi' li fi dari, wa barik li fi rizki. Baca setiap kali wudu ya. Setiap kali wudu membaca doa ini. Selain doa biasanya tidak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus selesai, Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari, wa barik li fi rizki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah doa-doa yang dianjurkan setelah berwudu. Kemudian lanjutan hadis. Wa zada Ibnu Mu'ad fi hadisihi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asaj Abdul Qais. Ada seorang Asad namanya Asad dari Abdul Qais. Qala inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Wahai Asaj, sesungguhnya kamu ini memiliki 2 perangai yang dicintai Allah, yaitu lembut, al-hilmu, wal anatu, dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena rombongan ini ketika pertama kali datang masuk Madinah, saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya masih acak-acakan. Kemudian dari perjalanan jauh. Adapun Asaj ini tidak demikian. Asaj ini mandi dulu. Mandi, segar, ganti pakaian. Setelah ganti pakaian baru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wahai Asad, sesungguhnya kamu memiliki 2 perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu apa tadi? Lembut, al-hilm, penyantun, dan juga tidak tergesa-gesa. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran boleh memuji seseorang di depannya. Namun dengan syarat jangan sampai menjadikan orang tersebut ujub. Jadi boleh memuji seseorang bisyarat, dengan syarat jangan sampai menjadikan orang itu ujub. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-akhlaq ma huwa
jibilli wa ma huwa mustahab ma huwa jibilli wa ma huwa muktasab. Akhlak mulia itu ada yang dari lahirnya dan ada yang dilatih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Asad, wahai Asad, kamu seperti ini itu semenjak kapan? Semenjak kapan kamu punya sifat yang seperti itu? Semenjak lahir? Maka Asad menjawab, iya. Semenjak lahir, dia adalah orang yang tenang, orang yang santun. Maka jadi akhlak mulia dari hadis ini ada yang dari kecilnya, ada orang itu dari kecilnya itu santun, tenang pembawaannya. Tetapi ada pula akhlak mulia yang dilatih, keras, tergesa-gesa, kemudian bisa santun, bisa tenang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan apa? Belajar. Dan akhlak mulia juga dengan apa? Dilatih. Akhlak mulia dengan dilatih. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Ada pertanyaan hadis yang pertama? Silahkan. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau 3 tahun saja. Jadi lihat Abu Hurairah 3 tahun, tetapi tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi selalu diikuti. Sehingga 3 tahun menjadi sahabat terbaik. 3 tahun menjadi sahabat terbaik dalam urusan hadis. Itu terbanyak, sahabat terbanyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis jumlahnya 5.374 hadis. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Abu Hurairah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari barizan, dhahiran, nampak berada di tempat yang lebih tinggi. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan faedah pelajaran bahwasanya seorang yang mengajar berada di tempat yang apa? Lebih tinggi. Tetapi tidak harus dilihat maslahat. Kalau yang hadir masih sedikit tidak masalah. Sehingga masing-masing bisa memperhatikan. Tapi kalau yang hadir banyak maka tinggi. Awal mulanya demikian hadis ini. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat-riwayat tentang hal ini. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah-tengah sahabatnya. Tapi karena semakin banyak yang hadir, maka beliau duduk di tempat yang lebih tinggi dari para sahabatnya. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran dianjurkan atau disyariatkan bagi seorang yang mengajar berada di tempat yang lebih tinggi. Fatahu rajulun, maka datanglah seseorang, faqala ya Rasulullah mal iman. Datanglah seseorang. Dan orang ini diriwayatkan syadidu bayadith thiyab, bajunya sangat putih bersih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya hitam rapi. Demikian pula ditambahkan walihya, ada tambahan syadidu sawadil lihya la yura alaihi atharus safar,
tidak nampak tanda-tanda orang ini musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Namun para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Yaitu siapa dia? Malaikat Jibril, hadisnya terkenal. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk memakai pakaian yang rapi. Disiapkan, saya mau ngaji, disiapkan pakaian yang bagus, yang rapi. Disiapkan, artinya dia benar-benar persiapan. Bukan dia mengatakan nek nganggur kok tak hadir. Kalau ada waktu kosong dipersiapkan, artinya tahayyu lil ilm, dianjurkan untuk bersiap di dalam menuntut ilmu. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman dengan pertemuan dengan Allah, beriman dengan rasul-rasul utusan Allah, dan beriman dengan hari akhir. Di dalam riwayat yang lain dari Umar ibn al-Khattab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis ini dinamakan hadis tentang apa? Rukun apa? Rukun iman. Kenapa? Rukun iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat. Apa rahasianya? Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, jadi ini tertibul waqi', tertib yang sesuai dengan kenyataan. Pertama, beriman adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat yang menyampaikan wahyu. Kemudian yang ketiga, beriman dengan apa? Alkitab. Kenapa? Karena malaikat menyampaikan wahyu. Wahyunya ini adalah wahyu kitab. Kemudian baru beriman kepada apa? Rasul. Kemudian beriman dengan hari akhir dan beriman dengan qadar atau dengan takdir khairihi wa syarrihi. An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa malaikatih, dan beriman kepada malaikat-malaikat. Wa kitabih, dan beriman dengan kitab-kitab. Semua para nabi, semua para rasul mendapatkan kitab suci. Jadi bukan hanya nabi-nabi tertentu saja mendapatkan kitab suci. Semua para nabi, semua para rasul mendapatkan kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Dan kami utus kepada mereka para nabi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Jadi semua para nabi, semua para rasul mempunyai kitab, maka kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimani Taurat, kita wajib mengimani Injil dan yang lainnya. Yang tidak kita ketahui, kita beriman secara apa? Global. Yang kita ketahui, maka kita mengimaninya secara terperinci. Sekarang pertanyaan, apakah perbedaan kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya dengan kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa perbedaannya? Kalau nabi sebelumnya langsung. Langsung. Kalau kepada Nabi Muhammad secara langsung. Enggak juga. Taurat itu langsung. Iya, Taurat langsung.
tapi juga ada yang berangsur. Yang lain. Untuk satu kaum saja. Gimana Bang Hari itu? Untuk kitab dari Nabi sebelumnya bukan mukjizat, untuk Rasulullah mukjizat. Iya. Jadi perbedaan kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat, maka tidak bisa dirubah. Namanya mukjizat, tidak bisa diserupai. Demikian pula hadis. Ada yang membawa hadis palsu, pasti ketahuan. Adapun Taurat dipalsukan, ditambahi, dikurangi, bukan mukjizat, tidak diketahui. Jelas ya? Ini berdasarkan hadis. Hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Fa arju an akuna aktsara tabi'an yaumal qiyamah." Tidaklah para nabi dan para rasul melainkan diberi oleh Allah mukjizat yang dengannya orang-orang itu beriman. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Salah satunya itu tongkat. Nah, tongkat ini tidak bisa diserupai. Jelas ya? Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu melakukan pengobatan dengan apa? Pengusapan. Menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan yang lainnya. Adapun Taurat bukan mukjizat, Injil bukan mukjizat. Kalau Taurat mukjizat, maka tidak bisa diserupakan. Buktinya dipalsukan. Terus bahasa aslinya itu apa? Sudah hilang. Kalau Al-Quran, tidak ada Al-Quran bahasa Indonesia, tidak ada. Al-Quran kemudian baru diterjemahkan apa? Bahasa Indonesia. Tapi Injil, orang Indonesia, Injilnya bahasa Indonesia. Alkitab orang sana ya bahasanya itu. Otomatis redaksinya banyak berubahnya. Demikian. Jadi kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ma utituhu wahyan. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku bentuknya wahyu. Fa arju an akuna aktsara tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap menjadi nabi yang memiliki pengikut terbanyak pada hari kiamat nanti. Secara umum kita diperintahkan untuk mengimani semua kitab suci yang Allah berikan pada para nabi dan para rasul. Waliqaih, dan beriman dengan pertemuan dengan Allah. Seperti firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa rusulih, dan beriman kepada para nabi dan para rasul. Apa perbedaan makna nabi dan makna rasul? Apakah perbedaan makna nabi dan rasul? Silahkan. Sekarang jumlahnya berapa? Nabi 124.000. Catat ya, jumlah nabi 124.000. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kamil anbiya?" Berapa jumlah nabi? Qala jamun ghafir mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000. Rasul berapa? Berapa jumlah Rasul? 313 atau dalam riwayat 315. Perbedaan namun ringan karena ada riwayatnya. 313 berarti seperti jumlah pasukan Badar. Atau di dalam riwayat ada yang menyatakan 315. Baru yang terkenal berapa? 25. Kadang-kadang anak kita diajarkan berapa jumlah nabi, langsung 25.
Nabi yang terkenal, iya 25. Kurang lebih 25 lebih. Jadi bukan jumlah Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW cuma 25, enggak. Jumlahnya adalah 124.000 tadi, hadis. Kemudian apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul? Silahkan. Iya, sebagian ulama ada yang mendefinisikan demikian. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk umat. Nabi tidak boleh Nabi tidak diperintahkan apa? Menyampaikan. Ulama diwajibkan menyampaikan atau tidak? Ulama saja diwajibkan. Mubalik saja wajib menyampaikan. Gimana? Nabi menerima wahyu tapi tidak ada syariat baru. Nah, Dengan syariat baru. iya bagus. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu membawa syariat baru. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu membawa syariat baru. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk meneruskan dakwah Rasul sebelumnya. Sehingga Nabi belum tentu apa? Rasul. Sedangkan Rasul sudah pasti apa? Nabi. Kita wajib mengimani mereka semuanya. Maka urutannya Nabi itu, Nabi kemudian lebih mulia dari Nabi apa? Rasul. Lebih mulia dari Rasul apa? Ulul azmi. Lebih mulia daripada ulul azmi apa? Khalil. Khalil. Khalil cuma berapa orang? 2, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Yang paling tinggi apa? Maqaman mahmuda atau al-wasilah. Al-wasilah atau maqaman mahmuda. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Dan maqaman mahmuda itu ada artinya ya wasilah dan artinya adalah syafaatul uzma. Kemudian kita lanjutkan wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan engkau beriman dengan kebangkitan di hari akhir. Qala ya Rasulullah mal Islam. Orang tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Islam? Qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hakikat Islam. Itu makanya kenapa syarat diterimanya ibadah itu Islam. Yang dimaksud adalah Islam tauhid, bukan Islam identitas. Maka lihat dari sini, Nabi SAW ditanya tentang Islam. Islam itu tauhid, ibadah hanya kepada Allah, dan Islam itu adalah menjauhi apa? Syirikan. Maka para ulama menegaskan, i'lamu annal Islam huwa tauhid. Wa tauhidu wal Islam. Ketahuilah, Islam itu adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam yang merupakan syarat diterimanya amal ya tauhid itu. Syarat diterimanya puasa Ramadan harus muslim. Yang dimaksud Islam yang tauhid seperti hadis ini. Anta budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimas sholata al-maktubah. Engkau menegakkan salat yang diwajibkan. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Wa tasuma Ramadan. Engkau membayar zakat yang diwajibkan dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga tidak disebutkan haji. Karena sekali lagi syariat haji adalah diakhirkan, yaitu pada tahun 10 Hijriyah.
Qala ya Rasulullah mal ihsan. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Rasulullah mal ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka inilah urutan tingkatan orang-orang yang beriman. Pertama Islam. Kemudian lebih tinggi dari Islam apa? Iman. Kemudian lebih tinggi daripada iman apa? Al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Yang dimaksud adalah apa? Apa yang dimaksud dengan engkau melihat, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah? Apa yang dimaksud dengan makna hadis? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ibadatul mahabbah wasyauq. Ibadah yang dicintai rasa cinta. Jadi orang itu kalau mencintai sesuatu, rindu kepada sesuatu, terbayang-bayang. Jadi kalau kita pernah di luar negeri atau di luar kota, lama tidak pulang-pulang, kita belum melihat anak kita. Ketika membeli sesuatu, terbayang tidak anak kita? Terbayang. Itu yang dimaksud rindu. Jadi orang itu terkadang pada kondisi tertentu, itu kalau kita atau kalau para sahabat itu ibadah mereka adalah ibadatus syauq. Maka kalau kita lihat seperti para perawi hadis, mereka itu ada yang dikatakan as-salatu kal ustuwana, kalau salat seperti tembok. Karena sudah merasakan rindunya beribadah kepada Allah. Seperti Mansur Ibnul Mu'tamir. Mansur Ibnul Mu'tamir ini kalau berpuasa setiap hari. Tapi walaupun dia itu dalam hal ini menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW melarang berpuasa apa? Setiap hari. Tapi karena sudah cinta, salat malam sepanjang malam. Mansur Ibnul Mu'tamir. Abdurrahman Ibnu Mul, salat malam setiap hari sepanjang malam. Ada ahlu ibadah seperti itu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Karena apa? Karena mereka merasakan nikmatnya ibadah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu orang yang merasakan lezatnya iman. Jadi makanan itu apabila kita itu sehat, iman kita sehat, ibadah terasa lezat. Seperti kalau badan kita sehat, merasakan lezatnya makanan. Itu makna hadis an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka. Dan sesungguhnya jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Makna yang kedua adalah ibadatul khauf. Ibadahnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rasulullah. Orang tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, matas sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat? Kapan? Ada yang mengatakan 1500 Hijriah. Bagaimana ini? Nabi SAW tidak tahu, ya Rasulullah matas sa'ah? Dan mengatakan 1500 Hijriah. Kita tidak tahu, kita tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Wallahu a'lam. Jelas ya, mata sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Walakin sa'uhaddithuka an asyratiha. Namun aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbaha. Jika seorang ibu melahirkan tuannya.
Seorang ibu yang melahirkan tuannya maksudnya adalah karena banyaknya anak yang durhaka. Ada beberapa makna, tetapi yang paling kuat ini. Yang lainnya tidak menafikan. Jadi Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari ada menyebutkan beberapa makna. Tetapi yang paling kuat yang terjadi adalah dengan banyaknya di akhir zaman anak yang durhaka dengan apa? Orang tuanya. Fadzalika min asyratiha. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas. Dan apabila orang-orang yang telanjang pakaiannya tidak memiliki pakaian, telanjang kaki, ru'usan nas, menjadi pemimpin manusia. Fadzalika min asyratiha. Maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Artinya hari kiamat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Ru'atul ibil buhm, pengembala onta, menjadi pemimpin. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzalika min asyratiha. Dan apabila pengembala onta berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. 5 perkara yang tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah hanya di sisinya ilmu terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan hanya Allah yang mengetahui kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu. Bagaimana dengan sekarang? Bayi yang ada di kandungan itu sudah diketahui. Bayi yang mau lahir itu ketahuan atau tidak? Laki-laki atau perempuan? Tahu. Terus bagaimana ayat ini? Hanya Allah yang mengetahui apa yang di rahim seorang ibu. Takdirnya. Iya. Mengetahui ini bukan hanya jenis kelaminnya saja. Umurnya berapa? Ada CCTV yang USG yang bisa mengetahui bayi ini nanti kayaknya panjang umur gitu. Rezekinya berapa? Bagaimana takdirnya? Ya lebih dari itu adalah ilmu takdir. Gak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan orang itu tidak tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nampak dan Maha mengetahui khabir yang tersembunyi. Thumma adbara rajul. Kemudian orang tadi pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Rudduhu alayya rajul." Kembalikan, siapa orang tadi bertanya itu? Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'an. Para sahabat pun mencari, namun mereka tidak melihat kemana orang tersebut pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril jaa liyu'alliman nasa dinahum." Yang datang tadi adalah malaikat Jibril, datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Jadi hadis ini adalah hadis yang agung. Malaikat Jibril adalah malaikat yang datang bertanya, tidak mengajar. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia datang mengajarkan. Maka para ulama menyebutkan pelajaran, bertanya dengan pertanyaan yang bagus, nilainya ilmu dan nilainya mengajar. Jadi pertanyaan yang bagus, nilainya ilmu dan nilainya mengajar.
hadis ini adalah hadis yang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Kita sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, disyariatkan seorang guru berada di tempat yang lebih tinggi daripada jamaahnya. Yang kedua, dari hadis ini terdapat pelajaran al-ilmu su'alun wa jawab. Ilmu itu bertanya dan menjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bayanu maratibin nas fil Islam, keterangan tentang urutan kedudukan manusia di dalam agama Islam ini. Yaitu pertamanya apa? Islam. Kemudian lebih mulia apa? Iman. Kemudian baru apa? Ihsan. Adapun syariat, kemudian apalagi hakikat ataupun apa? Ma'rifat. Ini adalah kedudukan-kedudukan yang tidak ada dasarnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ahamiyatu arkanil Islam wal iman. Pentingnya rukun Islam dan rukun iman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bayanu annal ihsan a'dhamul maratib. Keterangan bahwasanya ihsan itu kedudukan yang tertinggi di dalam agama ini. Dari hadis ini terdapat pelajaran anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Jibril la ya'lamani mata sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran an-nahi anil qaul bila ilm. Larangan berbicara tanpa ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak tahu ya tidak tahu. Padahal beliau seorang nabi. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Dari hadis ini terdapat pelajaran kathratu uquqil walidain fi akhir zaman, banyaknya durhaka kepada orang tua di akhir zaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengajarkan kepada kita supaya berbakti kepada orang tua, agar anak kita berbakti kepada kita. Barru aba'akum ya barrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian supaya anak kalian berbakti kepada kalian. Jadi orang tua pasti mengharapkan anak yang berbakti. Tetapi kalau orang tuanya tidak berbakti sama orang tuanya, maka bagaimana anak berbakti kepada orang tuanya? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Dari hadis ini terdapat pelajaran syiddatu tanafusin nas fid dunya fi akhir zaman. Besarnya perlombaan manusia dalam urusan dunia di akhir zaman. Jadi persaingan kuat, berlomba-lomba hanya untuk mengejar kesenangan duniawi, jabatan duniawi, kekuasaan duniawi, kesombongan, jor-joran. Jadi kalau walimah gede-gedean, jor-joran dan seterusnya.
bangga-banggaan. Demikian apa yang terjadi di akhir zaman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran annal ghaiba la ya'lamuhu illallah, bahwasanya perkara gaib tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Nabi sendiri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu kalau yang datang itu Jibril. Subhanallah. Aku tidak tahu. Beliau berkata, subhanallah, aku tidak tahu illa hadhihi saat, kecuali baru saat ini saya tahu ternyata yang datang tadi adalah Jibril. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran husnus su'ali ilmun wa ta'lim. Pertanyaan yang baik itu adalah ilmu, dan pertanyaan yang baik adalah mengajar. Jadi husnus su'al ilmun wa dakwah, bernilai ilmu dan juga bernilai dakwah. Fihi jawazus su'al li ta'limil ghair. Boleh bertanya untuk mengajarkan yang lain. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau di Masjidil Haram berkata kepada murid-muridnya yang sudah lama ngaji, kamu harus banyak tanya. Banyak tanya, kira-kira apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan kajian hadis, 2 hadis pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Monggo. Saya kemarin browsing, itu jumlah sabdanya hadis di Sahih Muslim itu 7.000 sekian. Terus kemarin Ustaz bilang kok jadi 3.000 itu karena apa? Itu yang sama-sama dihilangkan atau gimana? Enggak, hadis di Muslim itu ada yang hadis asli, ada yang tambahannya, riwayat penguat gitu. Yang diriwayatkan yang 7.000 itu Sahih Bukhari. Enggak. Jadi kita lihat lagi insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 7.000 sekian. Berapa? 7.397. Muslim 3.033. Ya, nanti insyaallah kita lihat lagi insyaallah. Ini ringkasan, kita yang di sini ringkasan. Yang aslinya 3.000. Kan di sini kok 2.000 Ustaz ya? Iya, ini ringkasan, ini mukhtasar. Oh yang Iya, mukhtasar, iya. asli 3.000 ya? Iya. Adapun Imam Muslim berapa menulis hadis? Dari berapa hadis? Berapa riwayat? Berapa? 300.000. Maksudnya itu hadisnya sama, tetapi para muhaddis itu meriwayatkan dari gurunya, sedangkan guru mereka banyak dari jalur yang banyak, tapi hadisnya sama. Seperti Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu dari 100.000 hadis sahih. Kemudian satu persatu dipilih. Setiap mau menulis hadis diletakkan di Sahih Bukhari, mandi terlebih dahulu. Kemudian sholat istikharah. Enggak, Sahih Muslim jumlahnya sekitar 7.500 hadis. Nah, insya Allah nanti kita lihat. Saya punya kitab aslinya nanti insya Allah dilihat. Hampir sama dengan saya. Termasuk pengulangan dalam nomor 7 Ya, termasuk pengulangan. Makanya pengulangannya enggak. Ada yang lain silahkan. Insya Allah Mbak, tidak apa-apa. Koreksi bagus. Insya Allah besok kita sebutkan detailnya insya Allah. Ada yang lain silahkan. Cukup ya.
Hadis-hadis tentang tauhid banyak masian. 1, 2, 3. Tapi tidak masalah, insya Allah kita baca semuanya satu persatu. Imam Muslim mengawali kitabnya dengan Kitabul Iman. Itu hadis-hadis tentang tauhid. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.